Tadi kalau para ulama ya di kitab-kitab fikih itu menyampaikan bahwa hukum untuk menerapkan syariat Islam itu dalam dalam bingkai khilafah itu adalah atau menegakkan khilafah itu sendiri adalah sebuah kewajiban gitu ya. Tapi ini kan ada juga ulama-ulama yang kemudian justru berkata sebaliknya gitu. Ulama-ulama sekarang maksudnya gitu ya. Artinya kalau kita menerapkan khilafah itu sama saja akan membawa kemunduran bagi umat ini ke peradaban zaman dulu gitu. Atau bahkan tudingannya lebih serius lagi adalah bahwa kalau kita menerapkan khilafah ini membahayakan toleransi, membahayakan keragaman. Terutama Indonesia ini kan, kita ini dari Sabang hingga Merauke ini kan mulai dari rambut lurus sampai keriting, dari kulit putih sampai kulit hitam gitu kan. Ini kan semua ada, ini katanya akan membahayakan keragaman tadi itu. Nah, bahkan termasuk adalah yang terbaru kemarin adalah ya itu khilafah itu kan ibaratnya pendapat masa lalu, fikih masa lalu, kita perlu pembaruan sehingga malah kemudian merujuk kepada kayaknya piagam PBB yang bisa jadikan rujukan untuk membangun peradaban ke depan. Nah ini bagaimana kira-kira tadi? Ya, jadi itu bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan nas. Jadi fakta secara historis sama secara empiris sangat bertentangan. Kalau secara historis itu ada sebuah tulisan bagus saya baca di, kalau tidak salah muqaddimahnya Tarikhul Khulafa itu. Di sana pengantarnya itu ada penjelasan bagaimana ketika khalifah itu mengirim hadiah ke salah seorang penguasa di Eropa. Mengirim hadiah. Hadiahnya itu berupa jam dinding. Nah, jam dinding, kita tahu jam dinding itu kan kalau jam misalkan 12 tepat dia bisa bunyi deng deng deng. Nah, dibawa, kemudian diajari cara mengaktifkan, dibawa ke Eropa. Begitu ditarik ini di Kaisar di Eropa. Saya lupa namanya, ada namanya itu. Itu begitu sampai sana, kemudian jam 12 bunyi di Kekaisaran Eropa. Gempar itu. Apa kata mereka? Kata mereka, Khalifah kaum muslimin telah mengirim jam isinya jin. Bisa bunyi sendiri. Gempar sudah rame. Karena mereka belum sampai ke sana, teknologi mereka baru sampai sini ya. Jadi itu satu. Yang kedua, ada penjelasan di dalam buku Allah Jalla Jalaluhu kalau tidak salah, itu ketika kaum muslimin pasukan Tartar Mongol itu menyerang daerah Andalusia tidak salah, itu pasukan Mongol itu takjub dia ketika masuk kota Andalusia. Kenapa takjub? Sangat mewah, irigasi begitu baik, pencahayaan juga begitu baik. Jadi lampu-lampu kota itu sudah banyak, padahal tidak ada teknologi listrik ketika itu ya. Dan mereka itu tiang-tiang lampu dipotongi semua di kota Andalusia. Kenapa? Karena tiang lampu itu semuanya dilapisi emas ya, di kota Andalusia. Jadi itu gambaran betapa pertama teknologi ya. Jadi di Eropa dengan di wilayah kaum muslimin begitu jauh. Jadi kesejahteraan juga gitu begitu jauh. Jadi antara di Eropa dengan di ini. Itu fakta sejarah. Tentang misalkan sekarang ya, pajak. Orang menganggap negara-negara modern ini tidak bisa hidup kecuali tanpa pajak. Pajak itu bahkan sampai 75%. Seolah-olah tanpa pajak negara itu akan tenggelam dia. Karena 75% sumber pendapatan itu dari negara. Konsep negara modern katanya begitu. Padahal faktanya itu kalau kita googling itu akan ketemu negara-negara yang bisa hidup tanpa pajak. Coba nanti googling negara tanpa pajak. Ada itu ya. Karena salah sekitar 14 negara. Misalkan Aman, Qatar, Monaco, itu negara-negara hidup tanpa pajak dia. Jadi kalau Aman kan karena minyak. Ada negara yang tanpa pajak tapi mengandalkan apa? Wisata. Hanya wisata ya, punya pantai yang bagus. Bisa. Jadi ada kurang lebih 14 negara kalau tidak salah. Saat ini itu fakta saat ini. Kalau Islam lebih jauh. 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan tidak ada pajak, tidak boleh. Jadi kalau pajak tidak boleh. Yang boleh itu tarikan, sifatnya tidak istimror dan khusus hanya orang kaya. Itu pun indah khalwi baitul mal ketika kas negara dalam kondisi kosong. Jadi alal agni hanya untuk orang kaya. Siapa orang kaya? Satu, orang kaya itu kan orang yang dia bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Siapa? Dia, istrinya, anaknya. Kalau masih ada sisa untuk keluarganya, orang tuanya, familinya. Kalau ada sisa, ini yang kena pajak dia. Itu yang kena pajak. Itu pun tidak boleh tiap tahun. Tidak boleh. Hanya untuk orang kaya ya. Kalau sekarang pajak, semuanya kena. Semuanya kena pajak. Asalkan jenengan punya sepeda motor kena pajak. Berapapun tahunnya sepeda motor itu tidak peduli. Yang penting punya sepeda motor ada plat nomornya kena pajak ya. Meskipun sepeda motor yang lama, Yamaha 75 sama.
kena pajak ya kalau masih dipakai jalan. Kalau di dalam Islam tidak. Jadi itu di dalam Islam. Faktanya bisa sejahtera tanpa pajak. Sementara negeri kita enggak. Jadi artinya kalau kemudian orang itu memberikan stigma negatif ya bahwa Islam justru membuat kemunduran, itu fakta yang sesuatu yang sangat bertentangan dengan realitas historis. Enggak. Realitas sekarang juga begitu. Sekarang itu orang Rusia itu kan bukan karena diatur dengan Islam, tetapi diatur dengan kapitalis, diatur dengan sekuler. Sehingga seperti ini kondisinya. Coba kalau dengan Islam. Jadi enggak. Jadi sekarang tadi diceritakan oleh Yai Labib itu betapa pembunuhan itu begitu gampang. Seandainya Islam, tidak. Orang akan mikir untuk membunuh orang karena dia akan kena sanksi bunuh. Tidak seenaknya. Jadi walhasil memang tidak. Tapi kenapa kok mereka berbicara begitu? Katakan seorang kiai, seorang intelektual, ya ada banyak sebab. Ada banyak sebab ya. Jadi ya bisa keikhlasan, jadi bisa kurang sabar, bisa masalah keimanan, bisa keikhlasan, bisa ya. Keikhlasan ini susah ya. Ikhlas itu kan kalau Imam Nawawi menjelaskan satu, istiwa'ul madhi wa dhammi 'anil ama. Memposisikan sama antara pujian dan celaan. Kalau orang mengharap pujian tidak bisa ikhlas. Tidak bisa, karena kita menyampaikan sesuatu itu kadang cocok sama masyarakat, kadang enggak. Nah kita ini bukan meninambahkan masyarakat, tapi mengedukasi masyarakat agar ngerti tentang Islam. Sehingga wajar kalau kemudian masyarakat ketika kita berikan sebuah pemahaman yang itu tidak pernah mereka dengar, maka akan ada itu tanakut, ada konfrontasi, gagasan itu pasti. Dan itu alami. Sehingga mereka tidak ikhlas tidak bisa, karena ikhlas itu syaratnya istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ama, memposisikan sama antara pujian dan celaan. Dipuji atau tidak ada masalah. Kalau itu benar kita sampaikan. Yang penting dengan cara yang ma'ruf, itu satu ya. Kalau ini tidak ada tidak bisa. Istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ama. Yang kedua, nisihatu ru'yatil amal minal amal. Tidak peduli dengan perhatian orang ketika dia melakukan amal. Artinya ketika dia melakukan amal, dilihat orang tentu tidak ada masalah bagi dia. Dan ketika ibtigha'u ridwan ta'ala, jadi hanya mengharap ridha Allah Ta'ala saja, bukan mengharap ridho manusia. Entah orang itu senang atau tidak, saya ikut. Kalau senang tidak peduli karena saya tidak mengharap ridho dia. Dan orang-orang tidak ikhlas nanti di akhirat kan begitu. Ketika dihisab dia dipanggil. Orang tidak ikhlas ketika dihisab, oh ini kamu baik dapat pahala. Nah ini yang mau dapat pahala tadi disuruh pergi. Idzafu ilal ladzina kuntum turawna fi. Kamu jangan ke saya kata Allah. Kamu sana pergi ke orang yang dulu kamu dapat pahala, mengharap pahala dari dia. Jadi banyak sebab.